apalagi kepentingan politik dari rejim Jolim. Pernyataan penasihat menuduh sembarangan mengenai kepentingan politik dari rejim Jolim yang dengan kekuasaannya melakukan penjinakan dengan instrumen hukum hanya merupakan luapan emosi serta kegelisahan dari pihak penasihat hukum, serta menunjukkan bahwa penasihat hukum kekurangan dalil hukum untuk melengkapi eksepsinya sebagaimana dikehendaki pasal 156 KUHP. Kedua, penegakan hukum inkasih perkara akuo tidak berdasarkan asas equality before the law. Bahwa keberatan atau eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 3 dan 4 menyatakan bahwa para penegak hukum menutup mata dan membiarkan berbagai kerumunan yang dengan sengaja melanggar protokol kesehatan. Sudah menjadi rahasia umum banyak peristiwa kerumunan yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, bahkan penguasa sendiri melakukannya, dan dibiarkan serta seolah-olah aparat penegak hukum menutup mata akan peristiwa tersebut, antara lain: satu, banyaknya kerumunan pada masa pilkada tahun 2020, baik dari prosesi deklarasi calon, pendaftaran calon, serta masa kampanye. Bahkan anak kandung dan menantu presiden yang merupakan kandidat kepala daerah menyebabkan terjadinya kerumunan pada masa pilkada yang lalu, dan sangat jelas melanggar protokol kesehatan pandemi COVID-19. Namun lagi-lagi aparat penegak hukum seolah menutup mata akan hal itu. Yang kedua, salah satu anggota Watimpres di Pekalongan sejak awal pandemi beberapa kali menggelar acara keagamaan yang dihadiri oleh ribuan massa tanpa memindahkan protokol kesehatan. Lagi-lagi seolah-olah aparat penegak hukum menutup mata akan hal itu. Poin ketiga dan selanjutnya tidak kami bacakan karena ada dalam nota tanggapan kami ini, bahwa kami jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan keberatan penasihat hukum terdakwa karena dengan membanding-bandingkan kerumunan ribuan orang yang melanggar protokol kesehatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional, artis, pejabat negara termasuk presiden. Pernyataan terdakwa tersebut tidaklah tepat dan tidak termasuk ranah ruang lingkup eksepsi dan hanya merupakan keluh kesah terdakwa atau penasihat hukumnya. Oleh karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan. Eksepsi terdakwa tersebut telah masuk pada pokok perkara yang seharusnya belum waktunya untuk dibahas. Apalagi terdakwa sudah dengan sengaja tidak memberikan informasi terkait keadaan Muhammad Rizik Syihab yang dari awal sudah diketahui reaktif COVID-19 berdasarkan swab tes antigen dari pihak MRC, melainkan pihak Satgas COVID-19 Kota Bogor yang memberikan peringatan keras kepada pihak terdakwa. Kemudian dikuatkan dengan hasil pemeriksaan PCR swab test oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo terhadap Muhammad Rizik Syihab dinyatakan positif COVID-19. Seharusnya sebagai yang memahami adanya suatu peristiwa tersebut, tidaklah perlu kita mengkambing hitamkan pihak lain terkait adanya suatu kerumunan yang tidak dilakukan penindakan oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya akan dibacakan penuntut umum yang lain, majelis. Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara aku. Bahwa keberatan eksepsi terdakwa melalui penasihat hukumnya pada halaman 5, kami, jaksa penuntut umum, tidak sependapat dengan keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili. Karena dalam pasal 85 KUHP telah menjelaskan secara gamblang mekanisme wewenang suatu pengadilan negeri mengadili terdakwa. Pasal 85 KUHP menyebutkan, dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua PN atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri KHK menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud. Alasan pemindahan pelaksanaan persidangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena kondisi di tempat kejadian perkara, yakni di wilayah Kota Bogor, tidak mengizinkan. Karena faktor keamanan, di mana dikhawatirkan akan banyaknya massa dari simpatisan terdakwa yang hadir di persidangan yang akan menyebabkan terganggunya jalanan persidangan. Bahwa proses pemindahan tempat persidangan telah dilalui sesuai dengan ketentuan, yaitu berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat nomor B-Datar 683-MT2-EKU-2-02-2021 tanggal 4 Februari 2001 perihal pengantar pengalihan tempat persidangan tersangka atas nama Dr. Andi Tatat bin M.
M.A. Sertoha, Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas, dan Mokhrisik alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Husein Syihab, dan surat usulan bersama yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Kepala Kepolisian Resort Bogor Kota, dan Ketua Pengadilan Negeri Bogor melalui surat nomor B262-N.2-12-EKU-2-2021 tanggal 4 Februari 2001 perihal usulan pengalihan tempat persidangan tersangka atas nama Dr. Andi Tatat bin M.A. Sertoha, Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas, dan Mokhrisik alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Husein Syihab kepada kemudian Kejaksaan Agung melalui surat nomor R468-EJP-02-2021 tanggal 5 Februari 2021 perihal usulan pengalihan tempat persidangan untuk tersangka atas nama Dr. Andi Tatat bin M.A. Sertoha, Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas, dan Mokhrisik alias Habib Muhammad Rizik Syihab bin Husein Syihab mengajukan usulan pemindahan persidangan ke Mahkamah Agung. Dan atas usulan tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 50-KMA-SK-Romawi 2-2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. Andi Tatat bin M.A. Sertoha dan kawan-kawan. Adapun alasan Wih, kerumunan nih, mami. Kritik publik kembali. Kritik publik. Meri. Miri. Timur gara-gara Jokowi datang. Polisi larang, saya bisa larang. Iya, mami. Ya, kita sudah saksikan tadi tayangan bersama ya Bapak-Bapak ya. Kalau saya boleh lihat tadi ramai sekali ya. Dan kalau boleh mengutip nih, atau masuk ke pertanyaan langsung ke Kang Ujang dulu nih. Apa sih yang salah dengan kerumunan? Ini kan warga antusias sekali bertemu dengan presidennya. Apa yang salah? Kalau tadi saya lanjutkan, boleh mengutip tadi lagu di awal pembukaan tadi. Yang kerumunan. Karena sayang nih kayaknya warganya sama presidennya, karena sayang makanya datang lihat langsung. Kapan lagi bisa ketemu? Tapi kenapa banyak yang mengkritisi? Yang pertama tentu presiden punya instrumen, ya kan, yang tinggi dan besar gitu kan, untuk bisa mendeteksi terhadap kerumunan itu. Jadi kalau kerumunan itu misalkan dijawab oleh pihak istana, ya kan, bahwa itu tidak disengaja, ya kan, itu euforia daripada masyarakat di sana gitu kan, itu oke. Tapi persoalannya adalah ketika dia berkerumun, lalu Pak Jokowi melambaikan tangan, itu menandakan akan memanggil kerumunan. Melambaikan tangan beda dong. Yang kedua, ingat, Pak Jokowi membagikan, ya kan, souvenir, apapun barangnya itu kan, itu juga merekatkan kerumunan itu. Dan faktanya kerumunan itu ada dan terjadi. Nah, ini yang menjadi kritik kepada Pak Jokowi dari publik. Nah, oleh karena itu kita ya sebagai anak bangsa ini meyakini bahwa itu adalah hal melanggar protokol kesehatan. Oleh karena itu masyarakat dan publik sekarang bertanya-tanya apa bedanya dengan Habib Rizik katanya. Ada kerumunan lalu didenda. Nah, akhirnya publik pun mengatakan bagaimana ya bisa mendenda Pak Jokowi, tidak gitu loh. Nah, kalau misalkan istana selalu membantah ini bukan kerumunan, tidak disengaja, bagi saya kerumunan kok. Nah, berbeda ya ketika misalkan Pak Jokowi ya tidak memberikan barang kepada masyarakat, itu bisa juga akan menghindari kerumunan itu. Faktanya yang tapi kan tanpa memberi barang juga Pak Jokowi hadir kan juga orang-orang juga datang. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan. Euforia publik, euforia masyarakat kepada pemimpinnya itu harus diakui. Ya kan, bagian daripada kepemimpinan. Cuma persoalannya ketika protokol kesehatan dilanggar, di situ tidak ada jaga jarak, di situ tidak ada yang menggunakan masker, dan di situ juga Pak Jokowi memberikan barang yang merekatkan kerumunan, itu menjadi persoalan. Tapi kalau kita lihat tadi kan gambar Pak Jokowi ada tuh, bisa disaksikan ya. Itu Pak Jokowinya, masyarakatnya. Kita kan semua. Ini kita masyarakat, bukan hanya untuk pemimpin, untuk kita semua, termasuk untuk saya. Nah, masyarakat yang di sana berkumpul, mohon maaf, tidak menggunakan masker, itu persoalannya. Dan berkerumun secara